Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Ibrani 6 ayat 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara yang terkasih, sasaran hidup orang percaya adalah mencapai kedewasaan rohani secara penuh di dalam Kristus, sampai kita kedapatan tidak bercacat celah saat Dia datang kelak untuk menjemput kita sebagai mempelainya. 2 Petrus 3 ayat 14. Ada banyak orang yang menyebut diri Kristen tapi tidak mengalami pertumbuhan, sekalipun mereka sudah ikut Kristus selama bertahun-tahun atau sudah menjadi Kristen turun-temurun. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ibrani 5 ayat 11 dan 12. Saudara, ada faktor penghambat pertumbuhan rohani. Yang pertama adalah tidak mau membayar harga. Banyak orang Kristen punya pemahaman yang keliru tentang pertumbuhan rohani. Mereka berpikir pertumbuhan rohani akan terjadi secara otomatis ketika orang mendapatkan penumpangan tangan dari hamba Tuhan atau menunggu Tuhan bertindak menjamah kita. Itu pemikiran yang keliru. Pertumbuhan rohani tidak akan pernah terjadi tanpa ada harga yang harus dibayar. Nah, untuk itu diperlukan kemauan, diperlukan kesungguhan, tekad, dan juga kerelaan diri untuk dibentuk, kerelaan diri untuk diproses. Selain itu, ada komitmen untuk mematikan segala keinginan daging. Selama kita masih bersikap tidak peduli dan tidak mau bayar harga, maka kerohanian kita tidak akan pernah bertumbuh. Faktor penghambat pertumbuhan rohani yang kedua adalah kemalasan. Ya, banyak orang ingin rohaninya bertumbuh, ingin berhasil dalam pelayanan, ingin hidupnya menjadi berkat, ingin dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan secara luar biasa, ingin menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Tapi mereka sendiri tidak mau berubah, tetap saja bermalas-malasan, malas berdoa, malas membaca merenungkan firman Tuhan, malas untuk terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Itu sama saja bohong. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia belaka. Amsal 13 ayat 4. Saudaraku, keberhasilan tidak akan pernah menghampiri hidup seorang pemalas. Dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan menyebut hamba yang malas itu sebagai hamba yang jahat. Nah, selama tidak mau membayar harga, selama bermalas-malasan, kerohanian kita pun tidak akan pernah bertumbuh, saudara, apalagi berbuah. Karena itu, mari mengalami pertumbuhan rohani secara luar biasa ketika kita memutuskan untuk berkorban, untuk merelakan diri diproses oleh Tuhan, punya tekad, punya kemauan, punya kesungguhan, dan berhenti dari semua kemalasan kita kalau kita mau hidup kita diberkati dan jadi berkat. Kalau kita mau rohani kita bertumbuh, pelayanan kita berhasil, hidup dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan dengan luar biasa, berhentilah untuk malas. Tetapi sebaliknya, giatlah selalu dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Punya mesbah pribadi, punya mesbah bersama keluarga, dan mulailah untuk bertindak karena Allah memberkati setiap usaha anak-anaknya
untuk memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Allah ini. Kami rindu hidup kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Rohani kami justru bertumbuh bahkan berbuah. Tetapi biarlah Tuhan, kalau hari ini masih ada ketidakrelaan untuk dibentuk oleh Tuhan, bahkan pemberontakan, kemalasan, biarlah Tuhan firman Allah ini menegur dan membersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kemalasan digantikan dengan kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak mau membayar harga digantikan dengan tekad, kesungguhan, kemauan, bahkan kerelaan untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami bukan hanya diberkati, tapi hidup kami jadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.